dengan tujuan melengkapi bekal yang cukup untuk terjun ke dunia kerja yang akan segera dijalani. Kampus ABM Malang kembali memberikan pembekalan kepada para calon wisudawannya pagi tadi. Ini kita kehadiran kalau biasanya kalau di Zoom itu dulu saya manggilnya Mbak karena nanti ini bisa jadi inspirasi buat kita semuanya ya, karena Bu Yuliana ini di pekerjaan yang demikian padatnya menyempatkan untuk meningkatkan values akademisnya di SDM Malang Wiswara. Tangan dulu untuk akreditasi unggul itu apa? Saya sebelum masuk ke konten ini itu apa ya? Jadi perlu saya sampaikan, nanti bisa menjadi pembelajaran buat Anda bahwa kalau di Indonesia perguruan tinggi itu akreditasi itu ada dua. Akreditasi akreditasi institusi secara umum sama akreditasi prodi. Nah, akreditasi itu ada dua juga untuk prodi. Ada prodi yang terakreditasi dan prodi yang tidak terakreditasi. Jadi kita kesampingkan prodi yang tidak terakreditasi. Anda nggak usah kalau sudah tidak terakreditasi, forget it itu ya. Terus kedua ada prodi yang terakreditasi. Prodi itu program studi yang terakreditasi. Terakreditasi itu ada 3 tingkatan. Ada akreditasi baik sekali, sama unggul. Jadi yang tertinggi ini adalah akreditasi unggul. Jadi unggul, grade di bawahnya ada baik sekali, grade berikutnya itu baik. Nah, STM Malang Wiswara untuk prodinya, baik prodi accounting and management, itu dua-duanya terakreditasi unggul. Tepuk tangan untuk STM Malang. Ya, kenapa ini saya sampaikan bahwa untuk menjadi akreditasi unggul itu kriterianya sangat banyak, dan kriteria tambahan yang perlu dimiliki oleh STM Malang Wiswara untuk bisa mendapatkan akreditasi unggul baik jurusan akuntansi maupun jurusan manajemen itu adalah international relationship. Ya, jadi hubungan internasionalnya. Nah, hubungan internasional itu seperti apa? Jadi bagaimana keterlibatan sivitas akademika STM Malang Wiswara itu di dalam international relationship, baik itu dosen maupun mahasiswa. Di dosen di 4 tahun terakhir STM Malang Wiswara mendapatkan hibah yang namanya Erasmus Plus. Jadi itu adalah hibah yang dari Eropa yang semuanya dalam rangka untuk meningkatkan institutional leadership di Indonesia, dan itu dibiayai oleh Eropa, sehingga itu juga merupakan international relationship-nya STM Malang Wiswara. Dan untuk mahasiswa itu banyak aktivitas-aktivitas internasional yang diikuti. Teman-teman mahasiswa itu ada yang pernah ikut Nusantara Project, teman-teman di sini ada yang pernah ikut Nusantara Project, research Nusantara Project alumni STM Malang Wiswara. Karena yang perlu kita sikapi saat ini adalah bahwa dunia ini sedang dalam genggaman AI. Dan saat ini hampir semua dari Anda ada nggak yang nggak kenal AI? Semuanya kenal itu. Ya. Tapi marilah nanti kita juga bisa lihat bahwa AI itu bisa boleh nggak kita manfaatkan? Anda harus manfaatkan AI, tetapi Anda harus juga ingat bahwa AI itu boleh dimanfaatkan to be asisten aja. Jadi jangan
Semuanya ketika Anda semuanya manfaatkan hanya dengan itu, kapasitas dan kemampuan kita itu, growth mindset kita itu akan menjadi berkurang. Nah, tetap IE tetap kita pakai sebagai asisten, karena kalau saya ngajar sekarang ini saya juga manfaatkan, saya minta ke teman-teman untuk memanfaatkan IE, tetapi kita harus korektif itu IE-nya harus seperti apa. Itu yang pertama, bahwa hari ini kita ambil tema growth, salah satunya growth itu karena dunia kerja itu sudah tumbuh dan sangat dinamis, sangat dinamis, baik dari jurusan accounting maupun jurusan manajemen. Di accounting jelas, accounting ada accounting, financial accounting. Kalau di financial accounting banyak yang sudah bisa diotomatisasi wilayah itu. Nah, sehingga saya juga berharap bahwa teman-teman calon wisudawati STM Malang Wiswara itu mempunyai kapasitas untuk itu. Nah, nanti pada hari ini ingat bahwa kalau Anda berhadapan dengan orang-orang yang praktisi, orang-orang yang sudah banyak pengalaman di bidang praktis ini, semakin Anda kepingin tahu, silakan tanyakan yang sebanyak-banyaknya. Nanti akan banyak keluar dan itu akan membuat roadmap Anda untuk tuju ke sana itu seperti apa. Terima kasih. Teman-teman mahasiswa calon wisudawan ini kan secara internal sudah mendapatkan banyak hal ya, baik hard skill maupun soft skill, dan ketika hard skill dan soft skill itu diterapkan di dunia kerja, itu diharapkan mereka bisa adaptif ya, bisa mempunyai tingkat adaptivitas yang bagus, dan itu juga bisa menjadi bahan untuk mereka growth ya. Mereka tumbuh mempunyai growth mindset yang bagus, saya kira itu. Nah, ini kan tadi ada pernyataan bahwa perusahaan dunia saat ini sudah dalam genggaman AI, Pak. Nah, ini untuk calon wisudawan tantangannya seperti apa nih, Pak? AI adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari. Ya, AI tidak bisa dihindari, tapi juga kita harapkan bahwa AI itu hanya bisa dipakai sebagai asisten, jadi membantu untuk menyelesaikan apa-apa yang perlu dikerjakan oleh calon wisudawan ini. Dan tetapi ketika kita berbicara tentang growth mindset, itu mereka harus tetap belajar untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Lingkungan kerja itu sangat dinamis dan dia mungkin sangat berbeda dengan kehidupan di dunia kampus. Dunia kerja menuntut mereka untuk bekerja melebihi apa yang diekspektasikan oleh organisasi. Dan kalau mereka bisa bekerja melebihi apa yang diekspektasikan oleh organisasi, itu akan menjadikan mereka jadi orang yang growth mindset. Aduh, kok capek ya belajar sepanjang hayat ya, tapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi ya teman-teman ya. Ketika saya berada di perusahaan yang pertama, saya harus belajar. Ketika saya pindah ke perusahaan yang kedua, saya juga harus belajar. Karena yang dari yang pertama nggak bisa saya pakai di yang kedua. Jadi harus terus belajar. Iya, memang. Bahkan sampai saat ini saya juga belajar hal yang di luar accounting. Saya harus tahu orang accounting atau orang manajemen itu harus tahu proses. Oke, Anda nggak harus nantinya berkarir di manufacturing. Bisa di manapun, tapi Anda harus tahu proses. Untuk tahu proses, Anda harus belajar. Oke, menghadapi tantangan, oke. Kalau dikasih proyek sulit, pernah nggak? Pernah sekali, gitu ya.
pernah sekali. Proyek itu nggak harus selalu proyek kerjaan ya, bisa jadi proyek event. Dapat banget gitu ya. Saya tiba-tiba dikasih proyek untuk handle acara Family Day, pesertanya sekitar 2.000. Pusinglah saya ya, belum acaranya, belum itu gitu ya, range ini itu gitu ya. Harus survei-survei tempat, itu luar biasa bagi orang yang introvert seperti saya gitu. Kayaknya aduh ketemu orang banyak ini gimana gitu ya. Aduh kayak langsung lobet gitu ya. Tapi itu semua berproses teman-teman ya. Dan memang rata-rata orang anak-anak accounting itu rata-rata itu introvert, bener nggak sih? Benar nggak sih? Benar ya. Itu saya sampai di apalagi saya punya tim baru gitu ya. Aduh nggak ada suaranya, dia tuh gendut terus gitu ya. Jadi intinya bahwa perubahan itu kan pasti ya Pak ya. Perubahan itu terus menerus di mana kita semua dalam semua kehidupan menurut saya itu harus selalu berusaha untuk beradaptasi gitu, karena perubahan itu pasti gitu ya. Jadi perubahan tidak berhenti sampai saat ini, dimana sekarang itu eranya sudah masuk ke era AI, machine learning gitu ya. Jadi teman-teman nanti mahasiswa pun harus benar-benar mengikuti itu gitu, karena kalau tidak ya pasti akan ketinggalan gitu sih Pak. Nah tentunya kita untuk bisa beradaptasi harus punya mindset untuk terus bertumbuh gitu, karena ketika kita sudah stop mindset kita ya kita pasti nggak bisa beradaptasi gitu sih Pak. Mungkin nanti saya ingin sharing ke teman-teman bahwa teman-teman nanti akan berubah di zona yang baru gitu ya, di zona dunia kerja. Tentunya mindsetnya harus dirubah gitu sih. Untuk calon wisudawan ini kan tentunya sudah mau memasuki jenjang yang sebenarnya dunia kerja. Nah kira-kira untuk masuk ke dunia kerja dengan tema yang tadi, apa yang harus dipersiapkan? Ya, yang pertama harus open mind dulu bahwa dunia itu sudah berubah. Nah, yang kedua tidak berhenti belajar, karena mungkin saya sudah selesai nih, saya sudah lulus nih, saya sudah menyelesaikan pendidikan saya, tapi ternyata di dunia kerja itu ternyata nggak berhenti sampai di kampus saja gitu ya, terus harus belajar di dunia kerja, belajar dengan hal baru, karena ternyata tidak semua apa yang basic yang di dalam materi di kuliahan itu tetap kita pakai, tetapi variasi berbagai macam hal yang nanti harus dihadapi, disitulah harus terus belajar. Jadi perkembangan ya. Ya, betul. Kalau di dunia kerja sendiri kan tentunya juga nggak berhenti situ ya. Setelah kerja juga diminta untuk terus berkembang ya. Betul, terus berkembang, karena bahkan sekarang kita nggak bisa kaku juga dengan basic pendidikan kita. Kita misalnya nih, saya accounting, ya udah saya harus di accounting, akuntansi harus di section akuntansi. Kadang nggak bisa seperti itu. Dunia kerja itu bisa luas, kita bisa kemana-mana, tetapi tetap dengan membawa basic pendidikan kita itu masih sangat memungkinkan gitu. Kalau mungkin habit mindset mereka. Ya. Kadang itu ada yang merasa bahwa wah saya sudah sarjana nih gitu ya, saya nggak mau melakukan pekerjaan yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan pendidikan saya misalkan. Sedikit cerita ya, mungkin kalau di sini kan akuntansi gitu ya, ada di tempat kerja saya sarjana harus melakukan cleaning. Nah itu ada yang nggak mau gitu di awal-awal, wah saya sarjana kok saya harus melakukan cleaning mesin misalkan. Nah tapi itulah dunia kerja di mana semua harus berproses, betul gitu.